Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membagikan suatu resep ya teman-teman, yaitu resep deep fried cauliflower atau bahasa kita ya, itu artinya kembang kol goreng lah. Nah, ini adalah suatu resep dari salah satu restoran bintang 5 di daerah Kuningan, Jakarta. Nah, ceritanya tuh di resto tempat saya dulu itu kan ada menu ya kembang kol, cuma di grill, dibakar dengan yang namanya bumbu kari. Nah, tiba-tiba teman saya itu nyeletuk gini katanya, "Bang, itu kalau di tempat resto gue yang dulu tuh, itu cuma dikasih tepung bang, kayak tepung fried chicken gitu, terus digoreng. Dan itu laku bang, harganya itu 100 ribuan. Dan saya cek emang harganya tuh 90 ribu lah. Cuma kembang kol digoreng pakai tepung dikasih saus." Nah, akhirnya saya tanya sama dia, "Nah, resepnya apa aja, gimana?" Akhirnya dikasih tahu lah sama dia lengkap resepnya. Nah, akhirnya saya coba dan berhasil, dan ternyata enak gitu hasilnya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan resepnya, resep dari kembang kol goreng crispy tersebut ya teman-teman. Oke, langsung aja nggak pakai lama. Ini yang pertama kita siapkan tepung. Ini ada dua ya. Yang pertama ini 100 gram teman-teman, dan ini 50 gram. Lalu ini ada kembang kolnya ya. Kembang kolnya. Lalu ini ada air kurang lebih 150 ml. Nah, setelah air, lalu kita punya garam, penyedap, dan lada ya secukupnya. Lalu ini ada baking powder kurang lebih setengah sendok teh. Fungsi dari baking powder itu apa sih? Fungsi dari baking powder dalam adonan goreng-menggoreng itu ialah, pertama dia akan membuat lebih mengembang pada adonan saat digoreng dan juga membuat lebih crispy. Oke, lanjut. Ini saya ada bubuk paprika merah. Ini kalau teman-teman bisa beli di online shop. Ini paling cuma 6.000 lah. Ini saya kemarin beli yang ini harganya 6.000. Tapi kalau teman-teman nggak ada bahan ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu saya pakai mix Italian herb ya, atau daun-daunan khas dari Italia itu. Ini ada di supermarket, harganya kurang lebih 28.000 ya, segini nih. Saya pakai ini, ada oregano, ada parsley, basil, sama garlic juga ya. Nah, ini teman-teman beli yang kayak gini ya, yang Italian herb seasoning, masakan untuk bumbu Itali. Ini dia sudah jadi satu ya, dari beberapa item yang saya sebutkan tadi, ini sudah jadi satu. Ini lebih hemat daripada teman-teman beli yang kayak gini satu-satu. Misalkan satu ini oregano, satu lagi thyme, satu lagi rosemary, atau satu lagi parsley. Lebih baik beli yang kayak gini, satu udah nyampur semua, lebih hemat. Atau teman-teman cari di online shop, ini ada kemasan yang lebih kecil, lebih murah. Nah, ini fungsinya bisa buat untuk masakan Itali, bisa buat spaghetti dan lain-lain ya teman-teman. Itu fungsinya juga membuat harum, ciri khas harum masakan western menggunakan bahan yang tadi. Apa saya buat dua tepung antara 50 dan 100? Jadi nanti si tepung yang 100 ini akan kita campurkan dengan air ya. Itu jadi adonan cair, namanya kalau istilah dalam kuliner itu batter, namanya batter. Nah, nanti ini dicampur. Nah, ini untuk sebagai pelapis dari si cauliflower. Nanti akan saya praktekin deh. Nah, langsung aja. Pertama-tama kita campurkan airnya ya teman-teman. Ini saya aduk pakai balon whisk. Ini kita singkirkan dulu. Ini kita masukkan bumbu-bumbu yang keringnya dulu ya.
kayak ini aja, pentolnya tuh kayak kita bikin adonan gorengan lah, kayak kita mau bikin tahu isi, tahu goreng itu kan kentalnya kayak gini nih teman-teman ya. Nah, oke, ini udah pas ya. Nah, ini cauliflower alias kembang kol, nanti saya potong-potong, cuci bersih, rendam, baru masukin sini. Kita aduk sampai tertutup rata, baru kita ke si adonan basahnya. Nah, ini kita potong teman-teman. Ini sebelumnya sudah saya siapkan air yang sudah saya campur garam. Fungsi dari garam itu ialah biasanya ya itu untuk membunuh takutnya nih di dalam si cauliflower atau si kembang kol ini masih ada ulat misalkan, atau lintah atau telur ulat. Nah, itu dia akan mati kalau kena air garam. Oke, langsung aja kita potong teman-teman. Nah teman-teman nih bebas mau potongnya ukuran besar atau ukuran kecil, cuma kalau semakin kecil itu dia akan semakin crispy. Kalau saya lebih suka yang ukurannya sedang teman-teman. Kalau misalkan nih kecil nih, ini sedang nih menurut saya nih segini ya. Tapi kalau teman-teman mau lebih kecil lagi dibelah dua aja. Karena kalau lebih kecil gini dia akan lebih crispy. Oke teman-teman, ini sudah saya cuci bersih. Langsung kita masukkan ke tepung kering. Gak usah pakai ribet ya, kita langsung. Nah, fungsi dilapisi tepung ini, tepung kering ya, ini supaya nanti adonannya itu nempel ke tepung, ke adonan basahnya. Ini teman-teman sama kayak kita bikin tahu goreng, tahu isi kayak gitu. Oh iya teman-teman, pakainya ini ya tepung yang protein rendah ya, karena tepung protein rendah itu memang cocoknya untuk goreng menggoreng. Saya tuh pakai tepung merek Lencana Merah, atau kalau nggak salah tuh ada lagi Kunci Biru deh. Saya pakai Lencana Merah kalau saya. Kenapa pakai tepungnya protein rendah? Karena kalau protein rendah itu memang untuk goreng menggoreng dan dia lebih crispy hasilnya. Kalau teman-teman pakai yang protein tinggi itu hasilnya akan lebih kurang crispy dan alot. Pokoknya diaduk-aduk ini ya sampai rata teman-teman. Nanti teman-teman tinggal goreng kalau sudah seperti ini ya. Oke, langsung aja kita proses ya, kita goreng teman-teman. Kita siapkan minyak. Saya pakai sumpit bohongan ya teman-teman, karena saya kan lama di resto Jepang biasa pakai sumpit gini kalau goreng-goreng, ngangkat-ngangkat.
teman-teman, cantik banget nih adonannya. Ada apa, seasoning herb, daun-daunan khas Itali. Oke teman-teman, setelah ini kita proses digoreng, lanjut aja kita langsung plating ya. Nah, selesai teman-teman, kita kasih sedikit garnish. Saya pakai ini yang tadi. Nah, tambahkan paprika bubuknya biar warnanya lebih cantik. Di sekelilingnya juga. Saya sudah siapkan dipping saus. Ini saya pakai sambal chili ya, tapi teman-teman kalau lebih bagus lagi itu pakai mayones atau sos tomat ya. Oke teman-teman, sudah jadi. Ini simple banget, tapi kalau di restoran harganya bisa 100 ribuan. Ini resep asli dari resto bintang 5 di Jakarta teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.